Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya semoga sehat dan diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Apa kabar? Sehat? Semuanya alhamdulillah diberikan sehat dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu kembali untuk pembelajaran PJJ Mapel Agama Islam. Untuk itu minggu yang lalu materi pelajaran kalian itu menerima iman pada hari akhir. Kalian sudah membuat peta konsep. Sebagian besar sudah saya lihat dan sudah saya nilai. Alhamdulillah kalian sudah bagus. Kemudian untuk mengerjakan soal evaluasi yang kedua sudah saya berikan nilai. Saya sudah menilai 2 kali ya. Untuk itu kalian ada salah satu 2 anak yang belum memberikan jawaban. Saya masih menunggu karena akan menilai kok belum masuk jawaban lah. Bisa nanti japri Bu Guru langsung saya nilai. Untuk itu materi KD sekarang yaitu memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Mari sebelum materi dimulai kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan bismillah semoga kita semuanya lancar untuk pembelajaran pada siang ini. Materi yang hari ini adalah tentang jujur menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Itu KD yang kedua. Nah, untuk penerapan jujur kalian itu banyak sekali kita kalian itu melakukan jujur. Apa arti jujur? Pengertian jujur ini adalah perkataan dalam hati, perkataan sesuai dengan hati yang sebenarnya, atau apa yang dikatakan itu sama dengan hatinya, itu namanya jujur. Jujur ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolahan, maupun di mana saja. Oleh karena itu, kalian itu melakukan perilaku jujur itu akan membawa kebaikan. Dan kebaikan itu akan menuju ke surga. Salah satu contoh jujur. Kalian itu di sekolahan, kalau pagi itu berangkat ke sekolah itu sampai terlambat. Misalkan masuknya jam 7, itu terlambat 10 menit. Bahkan terlambatnya 5 menit. Kalian itu sebelum masuk pelajaran ditanya sama Bu Guru, mengapa kamu terlambat? Saya di jalan tadi
ada rambu-rambu merah, lampu merah, berarti saya berhenti. Apa yang dikatakan itu harus sama dengan hatinya atau benar. Jadi misalkan lagi, tadi pagi saya kesiangan. Lah, kemudian ditanya sama bu guru, mengapa kamu terlambat? Tadi di jalan bocor, itu namanya tidak jujur. Berarti kalau kalian itu melakukan perilaku jujur, apa yang dilakukan itu harus disampaikan apa adanya. Tidak akan dimarahi, tetapi malah justru kalian itu mengatakan sebenarnya. Oh tadi kesiangan bu, jadi saya terus sarapan dulu, kalau enggak sarapan nanti saya masuk angin ataukah untuk menerima pelajaran itu ngantuk. Itu secara jujur. Kami mengharapkan kejujuran anak itu harus dilakukan dan diterapkan di mana saja. Suatu contoh lagi, apabila di sekolahan kalian itu menemukan sesuatu, bahkan menemukan uang sedikit pun, itu harus disampaikan kepada guru ataukah orang lain, ataukah teman. Kalian itu sudah dinilai jujur. Walaupun kalian itu akan mengambilnya, tetapi tidak disampaikan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat langsung. Maka kalian itu mari kita lakukan dengan perilaku jujur. Banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, kalian itu minta uang kepada orang tua. Bu minta uang untuk membayar LKS. Harganya LKS berapa toh nak? Orang tua akan tanya. 15.000. Nah, kemudian mintanya berapa? 20 yang 5.000 untuk beli jajanan. Itu yang dinamakan anak jujur. Berarti apa yang dikatakan itu sesuai dengan hatinya. Gitu. Bu guru cuman menilai, mengajak kalian itu harus jujur. Karena tadi sudah saya sampaikan, orang jujur itu akan menambah barokah. Sama itu, kebaikan itu akan menuju ke surga. Kemudian di samping jujur itu ada lagi yaitu tentang janji. Apa yang dimaksud dengan janji? Janji adalah ucapan yang harus dilakukan dengan kebenaran. Suatu contoh ya. Misalkan kalian itu diajak teman berdiskusi mengenai pelajaran. Oh nanti siang bisa ya, itu nanti diskusi untuk mapel agama, ataukah mapel bahasa Indonesia, ataukah mapel matematika. Kemudian jawaban kalian itu tidak harus jawaban za, jangan sampai menjawab itu za. Tetapi kalian itu disertai dengan ucapan insya Allah. Apabila diawali ucapan insya Allah itu, apabila saat itu tidak jadi atau tidak bisa, itu tidak dosa. Tetapi kalau disertai dengan ucapan insya Allah itu, apabila bisa itu yang diharapkan, apabila tidak bisa karena sesuatu atau ada kepentingan lain, itu tidak akan dosa. Nah, itu perlu kita pahami kalian ya. Jadi apalagi janji kepada Allah. Ada janji kepada Allah, kemudian janji
terhadap diri sendiri, kemudian janji kepada sama manusia. Nah, itu perlu kita pahami. Misalkan contoh janji kepada Allah, contoh kecil saja. Saya setelah lulus mendapat ranking 10 besar, saya akan puasa. Lah, itu janji pada Allah. Lah itu kalian itu harus tunaikan janji itu segera. Kalau sampai kita itu tidak melakukan itu, yaitu termasuk kita termasuk dosa dan termasuk tanda-tanda orang munafik. Paham? Nah, kemudian janji kepada sesama manusia. Nah, makanya janji itu pakai insya Allah diawali. Nah, itu pertama kali sudah saya sampaikan tadi, yang namanya janji itu mudah diucapkan, tetapi itu kita yaitu diawali dengan insya Allah. Tuh. Kalau pakai insya Allah, ucapan dengan insya Allah itu tidak masalah. Kalau memang ada kepentingan lain. Kemudian yaitu ada lagi yaitu sopan santun. Sopan santun itu penting. Itu kaitannya dengan juga jujur, dengan kaitannya dengan janji. Sopan santun terhadap orang tua itu penting. Sopan santun terhadap bapak ibu guru itu harus. Sopan santun terhadap sama teman juga itu hal yang utama juga. Jadi kalian itu banyak sekali itu pertama janji, kemudian jujur, kemudian sopan santun, itu semuanya termasuk perilaku terpuji. Dan semuanya itu termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Jadi kalian itu sebagai hamba Allah, apalagi sebagai seorang muslim, perilaku kejujuran ini harus kita terapkan, harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perilaku jujur, oh sudah ya, maaf, janji itu adalah harus kita tepati. Apabila kalian itu melakukan janji, kita diawali dengan insya Allah. Nah, itu sebagai seorang muslim itu harus diterapkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sopan santun, etika. Nah, itu karena menyangkut akhlak mulia, budi pekerti sebagai seorang muslim itu harus kita menerapkan sopan santun. Itu penting. Sebab anak itu kalau kurang sopan santun itu biasanya itu kurang baik. Suatu contoh, orang itu baik budi pekertinya, itu termasuk orang itu dinilai baik hati. Tetapi kalau kalian itu walaupun rupanya cantik, wajahnya ganteng, tetapi sopan santunnya kurang, ya itu akan dinilai kurang baik. Sebab orang itu baik hati atau baik budi pekertinya itu tergantung etika atau perilaku kalian. Sebab semuanya itu akan tercantum di dalam Al-Quran dan hadis.
Sebab di dalam Al-Quran itu ada etika, sopan santun, akhlak. Kemudian hadisnya juga ada sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang yang memiliki amal atau memiliki ilmu dan memiliki perilaku yang baik. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebutkan dalam hadis yaitu uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Kalian itu kerap kali seperti diterangkan dalam hadis ya, banyak sekali, yaitu sesungguhnya Allah itu maha lembut, dia mencintai sikap lembut. Allah akan memberikan pada sikap lembut sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras. Berarti orang yang memiliki perilaku yang keras itu tidak akan tidak diperintahkan. Namun bagi yang memiliki lemah lembut, sopan santun, itu sudah berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada perilaku malu. Malu. Ini sikap malu ya. Malu ini adalah termasuk perilaku atau termasuk akhlak yang mahmudah. Sebab malu apa? Kalian pernah, saya malu misalkan melihat orang lain tidak berpakaian. Nah, itu malu. Itu malu dalam hal yang baik. Berarti kalian itu termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya malu. Apa? Karena itu larangan Allah. Nah, termasuk kalian itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Nah, tuh. Kemudian ada lagi, saya malu tidak mengerjakan tugas. Lah, itu juga termasuk. Sebab kalian itu kelas 9 SMP itu sudah tahu perbedaan antara malu itu. Kemudian, tetapi kalau contoh malu bertanya dalam pelajaran itu bukan malu, itu namanya kalau malu dalam bertanya kepada pelajaran itu sebetulnya itu tidak baik. Justru anak yang baik itu adalah apabila kurang paham atau kurang jelas, justru malah bertanya kepada bapak atau ibu guru karena kurang paham. Nah, itu namanya bukan malu dalam larangan Allah, tetapi itu justru itu bukan termasuk malu, tetapi kita hanya malu-malu bertanya. Akhirnya bagaimana kalian? Akhirnya apabila kita itu malu mengenai pelajaran, kurang bertanya karena belum jelas, nah, itu enggan bertanya, sehingga akibatnya kita adalah tersesat. Makanya kalian itu bisa menerapkan antara malu bagian apa. Nah, kalau malu yang dilarang oleh Allah atau agama itu adalah malu yang melakukan pelanggaran dalam agama, itu malu. Tetapi kalian itu malu bertanya itu akan
mengakibatkan sesat di jalan. Paham ya anak-anakku semuanya? Pastinya alhamdulillah paham itu. Nah, untuk pembelajaran siang ini saya akhiri sekian saja. Mungkin kalian itu mengenai materi tentang jujur, tentang janji, malu itu sudah bisa. Mungkin yang paling sulit itu mengenai dalil. Kalau kalian itu, kalau mengenai materi itu saya percaya sudah bisa. Saya cuman memberikan penjelasan sedikit saja. Kalau lama-lama nanti anak-anak akan bosan. Cuman karena ini mengarahkan mengenai kejujuran, kemudian janji, kemudian malu. Berarti Bu Guru mengajak kalian supaya kalian itu semuanya menerapkan perilaku untuk materi tentang jujur, janji, dan malu. Nah, untuk pembelajaran agama pada siang ini, baik kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan sedikit yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Disemak, setelah disemak nanti dibaca, kemudian difahami, dicermati isinya. Sebab kalian itu membaca dalil itu saya kira sosok kurang ataukah wah ini kira penting. Sebenarnya itu penting sekali. Dan besok kalau ulangan itu dalam dalil itu akan saya keluarkan misalkan di dalam jujur, perilaku jujur itu tercantum di dalam Quran surat apa. Lah, kalian harus bisa. Saya ulang. Tentang perilaku jujur itu Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Mari kita semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, itu di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 tentang perilaku jujur. Paham ya? Lah, kemudian tentang janji. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Mari kita semak. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina yastaruna bi khamtillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakihim walahum adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menjaga mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Al-Imran ayat 77. Itu mengenai tentang janji. Makanya kalian itu saya tadi sudah menyampaikan bila kita itu akan janji pakai insya Allah. Kalau pakai insya Allah sudah tidak akan dosa. Itu saja untuk dalil tentang janji, kemudian dalil tentang jujur sudah saya sampaikan. Besok kalian itu kalau ada ulangan itu cukup saja ditulis Quran surat ayat gitu aja tentang perilaku jujur, perilaku janji. Bu guru tidak akan membebani kalian, tulislah Quran tentang perilaku jujur, tulislah Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, tidak. Cuman cukup saja tentang perilaku jujur itu di dalam Al-Quran surat apa ayat berapa, itu saja, enggak usah bertanya-tanya. Tetapi kalau ada soal tulislah doa, mohon ditulis dengan doa itu pakai bahasa Indonesia. Tetapi kalau ada soal tulislah dalil, itu cukup ditulis Quran surat ayat, itu aja. Terima kasih untuk pembelajaran siang ini. Semoga bermanfaat dan barokah, lebih-lebih di masa pandemi kita banyak bertafakur, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dalam berdoa, karena di masa pandemi itu kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita diberikan sehat, dijauhkan dari pandemi atau COVID-19. Itu banyak kita mendekatkan diri kepada Allah betul-betul. Nah, ini sudah akan persiapan untuk sholat duhur. Kalian lakukanlah sholat berjamaah. Misalkan di rumah dengan adik silahkan, berjamaah dengan adik syukur, dengan bapak ibu silahkan, tetapi harus berjamaah. Sebab kalau sholat itu sendiri itu pahalanya cuma 1, sedangkan kalau melakukan sholat berjamaah itu akan mendapatkan 27. Berarti kalian itu 1 hari 1 malam itu kalau mengerjakan dengan berjamaah itu 27 kali 5. Coba dihitung sendiri. Sedangkan kalau sendiri itu cuma 1 kali 5 waktu. Cuma 5. Itu perbedaannya ya. Bu guru cuma pesan, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih setelah kita maghrib itu kita harus membaca tadarus Al-Quran. Itu nggih. Nah, jangan lupa
Al-Quran itu dibaca. Kemudian tidak hanya dibaca, tetapi difahami. Kemudian yang paling penting itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi tentang jujur. Itu tadi. Nah, untuk tugas siang ini kalian itu membuat ringkasan saja tentang perilaku terpuji. Antara lain banyak sekali yang kita buat. Tidak hanya persis di dalam materi, tetapi jujur, kemudian janji, kemudian banyak sekali. Tolong jangan sampai kalian itu membuat ringkasan itu persis dalam buku, tetapi harus ya kreatif sendiri. Boleh nanti apa saja asalkan sesuai dengan jujur. Kemudian berilah contoh masing-masing satu saja tentang berkat jujur, kemudian apa saja itu yang menyangkut dengan jujur. Contoh kemudian dalilnya juga ditulis Quran surat apa, kemudian kalian mencari hadis tentang perilaku jujur. Tadi belum saya sampaikan mengenai hadis, hanya saja saya menyampaikan dalil saja. Masih ingat ya? Pesan dari Bu Guru, carilah satu hadis saja tentang jujur, tentang janji dan sopan santun. Boleh bebas. Hadisnya boleh cari buku yang lain. Nanti kalau sudah Bu Guru minta jawaban untuk hadis, nanti dijapri sama dikirim melalui japri Bu Guru melalui Google Classroom, bisa monggo. Nanti saya akan menilai tugas kalian. Yang kemarin sudah 2 kali saya menilai. Sekarang tambah 1 lagi untuk masing-masing KD itu saya akan menilai ya kalian. Terima kasih. Tugas ini harus kalau ringkesan itu cukup dalam buku disimpan sendiri, namun untuk dalil dengan hadis itu nanti harus dimasukkan dalam Google Classroom atau japri Bu Guru, bisa melalui WA, terserah. Mari untuk pembelajaran siang ini kita akhiri dengan bacaan takmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.